Oke, kita lanjutkan kembali ya. Manajer beranggapan, ini yang poin keempat itu. Manajer beranggapan bahwa bawahan adalah orang yang harus diberi perintah, sedangkan leader memberikan penjelasan mengapa sebuah pekerjaan harus dilakukan. Ini kan sebetulnya sama gitu kan. Yang satu tidak diberikan penjelasan mengapa hal itu harus dilakukan, hanya sebatas perintah, karena mereka cari sederhananya aja lah, cari simpelnya aja. Kamu lakukan ini, ya, tanpa harus tahu bahwa pekerjaan itu adalah merupakan pekerjaan vital yang harus diselesaikan dengan cepat agar kinerja perusahaan itu bisa dinilai baik. Tapi kalau leader tidak memerintahkan secara langsung, mungkin secara gamblang, tapi dia mulai startnya dari proses penjelasan. Dia menjelaskan mengapa sih kita harus melakukan ini, berapa harus melakukan ini, apa dampaknya terhadap perusahaan, apa dampak buruknya terhadap perusahaan ketika tidak dilakukan, dan lain sebagainya, sehingga lebih ngena ke karyawan, dan ketika karyawan itu mengerjakan, dia akan mengerjakan dengan sepenuh hati, ya. Artinya dia memiliki rasa tanggung jawab bahwa apa yang dikerjakan itu dia paham, ya. Jadi memberikan pemahaman dulu kepada karyawannya. Setelah karyawannya paham, maka dia akan dilepaskan begitu aja untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebetulnya kita perintahkan tadi, tapi secara tersirat gitu maksudnya, ya. Contoh gini, misalnya si manajer datang, tolong disapu dong ruangannya gitu. Ya udah, sebatas itu aja, sapu aja ruangannya gitu kan, sampai bersih gitu. Tiba-tiba besoknya datang, si leadernya datang, kayaknya bagus nih kalau misalnya kita kerja tapi pada situasi atau suasana yang bersih gitu kan. Kita bisa berpikir jernih gitu. Ketika lingkungan kita bersih juga kita bisa menghirup udara yang segar gitu kan, pemandangannya bagus, tentu akan semakin meningkatkan performa kita dalam berpikir, memutuskan sesuatu dan sebagainya gitu. Nyinggungnya secara halus, tapi tidak memerintahkan secara langsung, tolong dong bersihkan itu. Ya sama aja kan sebetulnya. Tapi akhirnya si karyawan itu jadi paham bahwa ketika kita mau tenang, senang dalam bekerja, awalnya ya lingkungannya harus bersih dulu gitu kan, ruangannya sapu lah gitu kan. Kalau si manajer kan enggak gitu, lihat ruangannya kotor, tolong dong disapu gitu, sampai bersih semuanya, ya. Jadi paham ya perbedaannya, bahwa ya tujuannya sama, fokusnya sama, tapi diimplementasikan dalam cara yang berbeda gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, gaya kepemimpinan manajer menyebabkan inovasi tidak berkembang, sedangkan leader akan memberikan kebebasan karyawan untuk berinovasi. Ya tadi contohnya, misalnya hanya sebagai penerima perintah, ya, ketika itu tidak dipahami menyeluruh oleh si karyawan, otomatis dia hanya menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan perintah. Tapi kalau leader, dia memberikan kebebasan karyawannya untuk berinovasi, terutama inovasi dalam berpikir gitu kan. Kalau si karyawannya cerdas, ketika dia disinggung bahwa kita bekerja itu akan produktif, akan senang ketika suasana lingkungan nyaman, bersih dan sebagainya. Kalau si karyawannya bodoh misalnya, dia tidak akan menangkap pesan di situ, ya. Tapi yang diinginkan oleh si pimpinan itu kan pesannya itu tersampaikan dengan baik gitu kan. Nah, pesannya itu yang menjadi goal, bahwa inovasi si karyawan itu berkembang. Mereka hanya dikasih semacam narasi tersirat gitu kan, tapi dia tahu, maunya si bos ini seperti ini, maunya si pimpinan itu seperti ini gitu. Akhirnya nanti mereka bisa berpikir kreatif, ya. Puncak dari sebuah kesuksesan memimpin itu kan kreativitas dan inovasi dari si yang dipimpin gitu. Ketika kalian sebagai pemimpin tidak mampu memunculkan kreativitas dan inovasi dari bawahan yang dipimpin, maka kalian diasumsikan sebagai pemimpin yang gagal, ya. Itu filosofi sederhana ketika kalian memimpin itu ya munculkan kreativitas inovasi dari yang dipimpin gitu.
Ketika itu sudah berhasil kalian ciptakan, maka perusahaan itu akan berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa effort yang besar ya, untuk memimpin. Oke, itu dari sisi fungsional. Kemudian dari perilaku, ya, manajer hanya mengerjakan tugas yang sudah ditetapkan dan bekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur, tanpa mempedulikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan strategis bisnis. Manajer enggan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Do the things right, atau melakukan sesuatu dengan benar, selalu diutamakan. Ya. Sementara kalau leader ingin berbuat sesuatu melebihi dari harapan yang ditetapkan. Jadi ekspektasinya itu merupakan standar, tapi realisasinya harus lebih baik daripada standar. Mencari terobosan untuk melebihi ekspektasi. Lingkungan bisnis selalu dinamis, memerlukan sebuah adaptasi agar sukses. Do the right thing, melakukan sesuatu yang benar, selalu diterapkan dalam sistem keputusan dan tindakan. Ya, melakukan sesuatu dengan benar, melakukan sesuatu yang benar. Mungkin saya sudah pernah jelaskan bahwa melakukan sesuatu dengan benar itu berarti ada acuannya, ada standarnya, gitu kan. Ada panduannya. Kita memasak, kita punya resep, kemudian ada panduan untuk melakukan step by step sampai dia jadi sebuah hidangan. Itu kalau kita ngikutin itu semua, maka itu yang dinamakan dengan melakukan sesuatu dengan benar. Yang tadi, do the things right. Tapi kalau kita hanya tahu bahwa untuk memasak bebek goreng yang enak itu maka step by stepnya seperti ini, tanpa ada standar yang jelas gitu kan, maka kita melakukannya dengan berbagai macam improvisasi. Yang penting tujuannya bisa tercapai, maka itu yang dilakukan, yang dinamakan dengan melakukan sesuatu yang benar. Tujuannya sama, yang satu ngikutin aturan baku, sementara yang satu itu berimprove ya, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya dia, tapi goalnya sama ya. Kayak kita mau ke pasar gitu kan, yang satu lewat Jalan Pemuda, kemudian sampai ke Bujangga sana, kemudian sampai perempatan kiri Lome belok ke kanan, nyampe gitu kan. Itu do the things right, melakukan sesuatu dengan benar ya, rutenya memang seperti itu gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang benar, kita akan berpikir di luar dari kebiasaan. Bisa aja kita mau ke pasar tapi nerobos gitu kan. Kita lihat maps, kemudian kita tarik lurus gitu kan. Kemudian kita terobos. Pokoknya lurus aja gitu kan. Entah nanti di jalan kita ketemu tembok rumah orang, ketemu pohon, ketemu semak belukar, pokoknya terobos aja lurus gitu kan. Itu kan melakukan sesuatu yang benar kalau kita tidak diasumsikan tidak melanggar norma ya, kecuali kalau membolongin rumah orang itu merupakan pelanggaran, ya itu tidak boleh ya. Tapi selama itu kita asumsikan boleh, ya lakukan aja, improvisasi aja. Tujuannya cuma satu, tujuannya tercapai, sama-sama tercapai, tapi kita memiliki jalan yang lain yang kita anggap itu lebih efektif daripada kita mengikuti step-step yang sudah ada ya. Poinnya di situ sebetulnya, perbedaan perilakunya seperti itu ya. Ada aturan baku yang dibuat oleh perusahaan, tapi kita berimprovisasi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, selama itu tidak melanggar aturan, norma, adat ya, standar baku ya, lakukan aja gitu. Siapa tahu itu bisa merubah aturan di kemudian hari ya. Kalau kalian sudah berhasil nerobos, tarik jalan lurus dari sini, dari kampus ke pasar misalnya, dan berhasil, di kemudian hari step yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita itu bisa kita rubah pakai step yang sudah kita lakukan. Itu lebih efektif karena lebih lurus. Kalau kita garis lurus itu kan jalannya lebih pendek, jaraknya jadi lebih pendek ya. Jadi tujuannya adalah untuk berpikir kreatif, inovatif, untuk menemukan cara yang lebih simple ya. Itu dari sisi perbedaan perilaku.